Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi seisme. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berada di zona rawan gempa, salah satunya di Sulawesi Utara. Gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang daerah tersebut pada 21 Januari 2021. Peristiwa gempa kerap terjadi di Indonesia yang wilayahnya berada di zona tumbukan lempeng. Selain itu, banyak daerah di Indonesia berada di zona patahan atau sesar aktif. Gempa bumi atau getaran seismik sendiri diartikan sebagai getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gempa disebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Nah, pusat gempa di dalam bumi disebut hiposentrum. Letak hiposentrum ada yang berada sangat dalam dan ada yang dangkal. Berawal dari hiposentrum, getaran gempa diteruskan ke segala arah. Di Indonesia terdapat hiposentrum dengan kedalaman lebih dari 500 km. Contohnya, hiposentrum di bawah Laut Flores dengan kedalaman sekitar 720 km. Pusat gempa pada permukaan bumi di atas hiposentrum disebut epicentrum. Kerusakan terbesar yang diakibatkan oleh gempa terdapat di sekitar daerah epicentrum. Nah, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu Sirkum-Mediterania, termasuk di wilayah Balkan, Iran, India, dan Indonesia, serta terdapat di Sirkum-Pasifik, termasuk di wilayah Jepang, Filipina, Chile, dan Amerika Tengah. Gempa ini sering mengakibatkan perpindahan tanah, sehingga gempa ini disebut gempa dislokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan sebarannya meliputi daerah yang sangat luas, sehingga sering menimbulkan kerusakan atau bencana alam. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api yang biasanya terjadi baik sebelum, selama, atau setelah peletusan gunung api. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung api. Jika gunung api akan meletus, timbullah tekanan gas dari dalam sumber kawahnya yang menyebabkan terjadinya getaran yang disebut gempa vulkanik. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi ini mendahului terjadinya erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan batuan, biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Pada daerah kapur, runtuhan dipengaruhi oleh proses pelarutan. Runtuhan yang besar dapat mengakibatkan getaran yang kuat dan bersifat lokal. Selanjutnya, pengukuran gempa bumi. Hal-hal terkait dengan gempa bumi perlu diselidiki agar akibat yang terjadi dapat diperhitungkan dan upaya mitigasi bencana gempa dapat dilakukan. Ilmu yang mempelajari gempa bumi, gelombang-gelombang seismik, serta perambatannya disebut seismologi. Dalam kajian seismologi diperlukan berbagai alat. Salah satu alat yang terpenting adalah seismograf atau alat pencatat gempa. Terdapat 2 macam seismograf. Yang pertama, seismograf horizontal, yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah horizontal. Yang kedua, seismograf vertikal, yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah vertikal. Nah, besaran magnitudo gempa yang didasarkan pada amplitudo gelombang tektonik dicatat oleh seismograf dengan menggunakan skala Richter. Pada tahun 1935,
Charles Francis Richter, seorang seismolog dan fisikawan asal Amerika, mengembangkan skala magnitudo Richter untuk mengukur dan membandingkan kekuatan serta intensitas gempa secara matematis. Intensitas gempa sendiri merupakan ukuran pengaruh gempa bumi terhadap manusia dan benda-benda. Selanjutnya, pembahasan tentang dampak negatif seisme. Di permukaan bumi, dampak gempa bumi dipengaruhi oleh kekuatan gempa. Kerusakan berat timbul dari gempa berkekuatan tinggi. Banyak bangunan hancur, rata dengan tanah, korban pun banyak berjatuhan. Gempa tidak hanya memberikan dampak bagi lingkungan fisik, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat, karena gempa dapat menjadi salah satu bencana yang harus diwaspadai. Gempa bumi juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tsunami. Jika gempa berkekuatan besar, lebih dari 6 skala Richter, pusat gempa di dasar laut, dan dengan pusat gempa yang dangkal, serta adanya dislokasi kerak bumi bawah laut. Dampak negatif seisme lainnya yaitu gempa dapat memicu terjadinya fenomena likuifikasi, seperti kejadian saat gempa Palu dan Donggala pada September 2018. Likuifikasi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan tanah yang jenuh air karena perubahan tegangan. Akibat hilangnya kekuatan tanah ini, terjadi longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau pergerakan tanah secara tiba-tiba. Indonesia, negara kepulauan dengan sejuta keindahan yang menyandang gelar Zamrud Khatulistiwa. Di balik keindahannya, ia pun menyimpan teka-teki yang mendebarkan sepanjang masa. Dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami 5 kali bencana tsunami. Tepatnya, 2 kali terjadi secara berturut-turut di tahun 2018, yakni Tsunami Palu dan Tsunami Selat Sunda. Setidaknya dalam 1 dekade terakhir, tsunami menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, serta menyumbang korban yang paling banyak. Lalu sebenarnya, apakah tsunami itu? Mengapa ia bisa terjadi? Menurut peneliti LIPI, tsunami adalah gelombang laut yang besar dan cepat serta bersifat merusak yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau perubahan pada dasar laut maupun kolom air laut. Di Indonesia, tsunami yang terjadi disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, karena letak Indonesia yang berada di Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ring of Fire adalah daerah pertemuan lempeng bumi yang saling mendekat, yang mana pertemuan lempeng ini menyebabkan terbentuknya deretan gunung api dan gempa bumi, serta longsoran bawah laut yang lahir dari gempa atau aktivitas vulkanik. Penyebab tsunami yang kedua adalah jatuhnya meteor ke bumi, yang berpotensi menghasilkan tsunami dengan kekuatan yang besar. Namun penyebab kedua ini kemungkinannya masih sangat kecil terjadi. Tsunami bisa terbentuk karena aktivitas vulkanik gunung api yang berasal dari longsoran material dan piroklastik yang meluncur ke laut. Piroklastik adalah material dari dalam hasil letusan yang mengalir menuruni gunung api dengan cepat. Konon katanya, aliran piroklastik ini dapat menuruni lereng dengan kecepatan melebihi 100 km per jam dan suhu yang bisa mencapai 700 derajat Celcius. Di samping itu, lateral blast juga bisa menjadi penyebabnya, yakni tekanan tenaga meletusnya gunung ke air laut. Berikut adalah daftar gunung berapi berpotensi tsunami yang masih aktif hingga saat ini. Gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia pada dasarnya diakibatkan oleh lempeng kerak bumi yang terus bergerak secara perlahan, yang disebut dengan lempeng tektonik. Mengapa lempeng bumi terus bergerak? Lempeng terus bergerak karena adanya arus konveksi dari panas inti bumi, yang mana panas tersebut dapat menembus hingga lempeng-lempeng di muka bumi. Ada 3 jenis pergerakan lempeng, yakni saling menjauh, saling mendekat, dan berpapasan.
Indonesia terletak di zona di mana pergerakan lempengnya saling mendekat, atau disebut dengan zona subduksi. Terdapat 3 lempeng besar yang saling mendekat, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng yang secara terus-menerus ini melahirkan hampir 300 patahan atau sesar aktif di seluruh Indonesia. Dari sinilah, jika terjadi gempa tektonik di bawah laut dengan magnitud yang kuat, maka peluang tsunami terbentuk akan semakin besar. Ketika sesar ini mengalami gempa, ia bisa memicu pergerakan gelombang air laut, sehingga menyebabkan perpindahan volume air secara besar-besaran menuju daratan yang dekat dengan pusat gempa. Gempa bumi dan tsunami memang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Tanpa adanya kejadian alam tersebut, bumi pun tak akan hidup. Berdasarkan referensi dan hasil studi para peneliti LIPI, didapatkan perkiraan ulang tahun tsunami besar dari gempa dengan kekuatan MW lebih besar dari 9, yakni untuk selatan Jawa akan terjadi tsunami besar setiap sekitar 700 tahun sekali. Dan untuk bagian barat Sumatera, terutama sebelah barat Aceh dan Sumatera Utara, akan terjadi setiap sekitar 550 tahun sekali. Jarak jangkauan tsunami yang hendak menyapu daratan pun tidak terbatas. Penyebab tsunami selanjutnya adalah adanya longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini bisa terjadi karena adanya gempa di dalam laut maupun adanya sesar daratan aktif yang kemudian memicu terjadinya longsor dan menimbulkan tsunami. Dari serangkaian bencana tsunami di Indonesia, pemerintah berkewajiban melakukan mitigasi bencana agar bisa meminimalisir jumlah korban dan kerugian ekonomi. Sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang mitigasi bencana. Salah satunya adalah peraturan tentang batas sempadan pantai. Meskipun sedang dalam tahap penghitungan, peneliti LIPI menganjurkan agar pemerintah daerah bisa memberikan batas sempadan pantai minimal 300 meter untuk tak dijadikan kawasan pemukiman. Tak hanya itu, penanaman hutan mangrove yang sehat juga termasuk cara yang murah dan efektif dalam meredam gelombang tsunami. Warga setempat pun juga harus memiliki respon cepat saat terjadi gempa besar. Umumnya, tsunami akan tiba setelah dipicu gempa besar berdurasi cukup lama, yakni 30 detik sampai 1 menit. Ketika itu terjadi, berlarilah sekencang mungkin menuju daratan yang lebih tinggi. Oleh karena itulah, diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam mengupayakan mitigasi bencana yang efektif dan efisien.